Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Istifadah dimanapun Anda berada, semoga Allah memberikan kebaikan, kesehatan, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi kepada kita semua dan keluarga kita. Amin. Apa jenis sihir yang bisa membunuh pemiliknya sendiri? Kisah nyata berikut ini merupakan sebuah pelajaran berharga tentang bahaya sihir dan akibatnya. Kisah ini bermula dari seorang ustadz yang tidak mengetahui bahwa laki-laki setengah baya yang mengundangnya untuk diruqyah adalah seorang penyihir. Sang ustadz datang ke rumahnya untuk membacakan ruqyah. Ketika hendak memulai ruqyah, laki-laki itu berkata, "Banyak orang sudah membacakan ruqyah untuk diri saya sebelum kamu, tetapi saya tidak merasakan manfaatnya sama sekali." Ustadz itu pun bertanya tentang gejala-gejala yang dia alami, peristiwa-peristiwa yang pernah dia alami, dan hal-hal pribadi lainnya. Terlihat jelas dari wajah laki-laki itu bahwa ia menanggung beban hidup yang sangat berat. Dia tampak enggan menjawab pertanyaan-pertanyaan sang ustadz, melompat dari satu jawaban ke jawaban lain, mencoba untuk menghindar. Namun dengan kelembutan dan kebijaksanaan, ustadz itu terus membimbingnya hingga akhirnya laki-laki tersebut mengaku sesuatu yang mengejutkan setelah beberapa sesi ruqyah. Pada sesi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, akhirnya pengakuan itu sampai pada inti masalah yang selama ini dia sembunyikan. Dia berkata, "Mengapa saya tidak merasa lega, tidak sembuh, tidak tenang, dan tidak merasakan perubahan apapun setelah ruqyah sesi pertama, kedua, ketiga, hingga keempat?" Sang ustadz menjawab, "Jika begitu, pasti ada sesuatu yang kamu sembunyikan, sesuatu yang aneh. Pasti kamu telah melakukan sesuatu yang besar." Mendengar hal itu, laki-laki itu menarik napas panjang dengan sangat berat. Dia pun mulai bercerita, "Dengarkan, aku adalah seorang laki-laki yang menghabiskan hidupku dalam dunia sihir. Aku telah menyihir banyak orang, baik laki-laki maupun perempuan. Aku membuat banyak wanita sakit, membuat banyak anak-anak sakit, menghentikan pendidikan mereka, menghentikan banyak perempuan dari menikah, dan menghentikan banyak pemuda dari istiqomah dan mendapatkan hidayah." Ustadz itu bertanya kepadanya, "Apakah kamu benar-benar menyihir orang agar mereka tidak bisa menjalani hidup dengan benar?" Dia menjawab, "Ya, aku menyihir banyak orang, bukan hanya satu atau dua. Banyak dari mereka yang kusihir agar mereka menjauh dari jalan yang benar, agar mereka berhenti istiqomah, menjadi lalai dalam sholat, lalai dalam zikir, dan lalai dalam berdoa." Sahabat channel Istifadah yang dimuliakan Allah, banyak dari kita melihat orang-orang di masyarakat yang dulunya baik dan soleh, kemudian berubah menjadi menyimpang, lalai, dan menjauh dari kebaikan. Padahal sebelumnya mereka termasuk orang-orang yang taat. Penyebabnya bisa jadi adalah sihir, gangguan jin, mata dengki, atau hasad. Maka perbanyaklah zikir kepada Allah, dan jangan lupa membaca doa pagi dan petang. Banyak dari mereka sebelumnya selalu menjadi yang pertama ke masjid untuk sholat subuh. Kini bahkan tidak mampu melakukannya. Bahkan wanita yang dulunya mengenakan hijab dengan sepenuh hati, kini melepasnya. Kami tidak mengatakan bahwa semua itu disebabkan oleh sihir, mata dengki, atau hasad, tetapi mungkin saja itu menjadi salah satu penyebabnya. Kembali ke cerita. Laki-laki itu melanjutkan, "Suatu hari, seorang wanita kaya datang kepadaku dengan mobil mewah. Dia berkata kepadaku, 'Aku ingin kau membuat sihir untuk suamiku. Suamiku menikah lagi, dan aku ingin kau menyihirnya sebagai bentuk balas dendam. Aku juga ingin kau menyihir wanita yang dinikahinya, agar suamiku menceraikannya, dan agar berbagai hal buruk terjadi padanya.' Dia melanjutkan, 'Aku menyetujui permintaannya dengan bayaran besar, karena para jin meminta layanan besar pula, sesuai dengan besarnya pekerjaan. Demikian pula pelaksanaan dan harga yang harus dibayar.' Dia berkata lagi,
Aku benar-benar melaksanakan tugas itu. Para jin datang kepadaku. Aku menjalankan ritual mereka dan aku mengikuti semua petunjuk mereka. Jin-jin itu memintaku pergi ke tempat yang sangat jauh, ke sebuah sumur tua yang hampir kering, sangat dalam, menyeramkan dan terpencil. Aku diperintahkan untuk membuang sihir itu ke dalam sumur tersebut. Aku pergi pada tengah malam sambil mengulang-ulang mantra penuh kesyirikan. Sesampainya di sana, aku berdiri di bibir sumur tua itu sambil membawa sihir yang akan aku buang. Namun atas takdir Allah, aku justru terjatuh bersama sihir itu ke dalam sumur. Aku tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Ketika aku sadar, aku sudah berada di kursi roda. Aku tidak bisa berbicara, tidak bisa makan, tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan, dan bahkan tidak bisa mengurus kebutuhanku sendiri. Aku ingin menghancurkan kehidupan pria itu, tetapi Allah menghancurkan hidupku. Sejak hari itu, aku menderita. Hidupku penuh ujian dan kesulitan. Dokter-dokter bingung. Para terapis tidak mampu menolongku. Semua uang yang aku kumpulkan selama bertahun-tahun dari sihir habis untuk membayar dokter, namun sia-sia. Kemudian laki-laki itu melanjutkan, "Sekarang aku telah bertobat. Aku ingin kembali kepada Allah dan aku tidak ingin mati dalam kondisi seperti ini." Sang ustadz berkata kepadanya, "Namun, apakah penyesalan ini dapat memperbaiki apa yang telah kamu lakukan kepada saudara-saudaramu? Apakah penyesalan ini dapat mengembalikan kehidupan wanita yang anak-anaknya kau bunuh secara perlahan-lahan? Apakah penyesalan ini dapat memuliakan kehidupan gadis yang tidak pernah menikah karena ulahmu?" Dia pun menangis terseduh-seduh. Sahabat istifadah ifadah yang dimuliakan Allah, semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa berlindung kepada Allah dari kejahatan sihir dan perbuatan zalim lainnya. Tetaplah istiqomah, perbanyak zikir dan juga doa pagi dan petang. Wallahu a'lam bishawab.